Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menyembah Dia, dengan kesungguhan hati kita. Kita akan fokus kepada Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kami. Bapakku datang menyembahmu, di sini ku percayakan ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu, di sini ku percaya ada bagiku. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk sungguh-sungguh datang menghadap Engkau Tuhan. Di dalam ibadah pada pagi hari ini, biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh diberkati melalui ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan, supaya kami dalam ibadah pada pagi hari ini beroleh hikmat, beroleh berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menaikkan pujian sukacita kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
dari Roma 4 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan tema iman untuk mendapat. Singer yang akan membacakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 4 ayat 15 sampai 25. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan padanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab pada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan yang sudah dibacakan, yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Mari saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati hidup setiap kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan janji iman dan persembahan khusus lainnya Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskan, supaya persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu, boleh menjadi sarana pelayanan khususnya di gereja GBI Tlogomulyo ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita akan menerima sabda firman Tuhan. Mari kita menyiapkan sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan. Biarlah roh kita selalu merindukan akan hadirat Tuhan. Biar firman pada pagi hari ini boleh memulihkan hidup kita. So
kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun atas ibadah pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan untuk menebus kami dari kuasa dosa dan kuasa iblis, yang kami sembah, kami muliakan, kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kami. Dan pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan pujian, syukur, dan penyembahan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Roh Kudus mengurapi, membuka hati dan pikiran kami, menjadikan tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati dan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Mohon urapan yang khusus dari Allah, hikmat, marifat, karunia Roh Kudus, akal budi kepandaian, kecerdasan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Kami mohon urapan yang sepenuhnya atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan, roh jahat, penggulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus, Engkau menolong kami, menolong hamba-Mu untuk menjabarkan firman Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah pagi. Ya. Saya akan menjabarkan, kita akan belajar firman Tuhan tentang iman Abraham, ya, di mana kita hidup setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, bersama kita tidak dapat bertemu secara kasat mata, diperlukan iman percaya kepada Yesus. Ya. Maka kita akan belajar bagaimana hidup beriman. Ya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17 katakan orang benar hidup oleh iman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan pagi ini judul khotbah saya adalah iman untuk mendapat. Kata iman atau percaya, ya, dalam firman Tuhan adalah kata kerja, ya, yang menunjuk suatu tindakan nyata. Ya, secara alkitabiah kata itu berarti mengambil atau merebut. Ya.
Maka jika kita percaya, ya, kita harus bertindak. Ya. Dengan demikian kita akan memperolehnya. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang berarti kita harus mengambil Yesus untuk menyelamatkan kita. Ya. Dan itu harus dengan bertindak seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9, di sini sebagai tindakan iman ini dikatakan demikian. Roma 10 ayat 9, ya. Dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Di sini tindakan kita adalah mengatakan, mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka kita akan diselamatkan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa? Karena dengan mulut, ya, kita mengaku itu dibenarkan, dan dengan hati kita percaya kita diselamatkan. Ya. Tadi dikatakan dalam penjelasannya itu dalam ayat yang 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya. Itu jadi iman kita harus ada tindakan yang demikian. Kalau tidak ada tindakan demikian, kita tidak mendapatkan keselamatan itu. Ya, kita harus ada tindakan untuk mengakui dan mempercayai Yesus sebagai anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rangkaian tindakan inilah yang disebut iman. Ya. Jadi saudaraku, walaupun iman itu kata benda, tetapi untuk mendapatkannya kita harus bertindak. Ya. Dengan demikian, iman adalah tindakan yang didasarkan atas percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan atau firman Tuhan. Ya. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bersama-sama tadi, ya, mendengar pembacaan yang disampaikan di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-15 sampai ke-25, di mana di situ dikisahkan Abraham mempunyai iman. Ya. Iman yang dipunyai oleh Abraham adalah iman yang berangkat dari hati yang terdalam, kesungguhan hati. Iman yang didasarkan atas janji Tuhan atau firman Tuhan. Ya. Jadi Abraham tidak hidup
atau berjalan dengan apa yang dia lihat atau mengikuti perasaannya, ya. Tetapi hidupnya percaya atas janji Tuhan. Nah, itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Padahal menurut pendapat umum atau medis dan juga dikatakan dalam pembacaan tadi, ya, umur Abraham itu sudah tua, sudah 100 tahun, ya, dan istrinya Sarah, ya, 90 tahun kira-kira begitu, ya, sudah mati haid, ya. Dengan kondisi yang demikian itu, tidak mungkin Sarah atau Abraham mempunyai anak. Ya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru saat Abraham sudah berusia lanjut itu, ya, Tuhan memberikan janji kepada dia, ya, bahwa Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa, ya, yang berarti kan Abraham harus mempunyai anak, ya. Dan dalam janji Allah yang demikian itu, ya, Abraham memegang teguh janji itu. Coba kita lihat di dalam Roma tadi pasal 4 ayat yang ke-17, ya. Ayat yang ke-17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ya, itu janji Tuhan. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya. Itu yang dipegang teguh oleh Abraham, kehebatan Allah yang telah berjanji kepada dia, ya, kuasa Allah yang telah menciptakan segalanya yang ada, yang telah membangkitkan orang mati menjadi hidup, ya. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap karena Abraham yang sudah tua tadi, ya, tidak mungkin ada harapan. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa dari segala bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, janji Allah inilah yang dipegang teguh oleh Abraham daripada dia melihat kondisinya yang sudah tua. Menurut medis semuanya tidak mungkin, tetapi dia lebih percaya dan berharap akan janji Allah. Ya, itulah yang disebut iman. Ya, kita belajar dari iman Abraham. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Abraham percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Bukan apa yang dirasakan, ya. Imannya didasarkan pada janji Allah. Itu percaya dia 100%. Nah, saudara-saudaraku, sayangnya zaman sekarang, saudara, ya, orang banyak yang menggebu-gebu dalam fisiknya, ya, tetapi imannya lemah. Banyak orang Kristen menggebu-gebu fisiknya, tetapi hidupnya melalui perasaannya, ya. Ya. Bukan percaya kepada firman Tuhan. Nah, itu percaya, perasaannya mengganggu sehingga kacau hidupnya. Ya, padahal kalau kumpul nyanyinya menggebu-gebu. Sayangnya banyak yang demikian ini, saudara. Dan saudara-saudaraku yang
kasih oleh Tuhan. Ya. Abraham ini percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sekalipun ia dan istrinya sudah tua, ya, namun dibuktikan kepercayaannya dia kepada Tuhan, dia hidup memuliakan Tuhan. Ya, dengan hidup memuliakan Tuhan itulah yang menunjukkan bahwa dia orang beriman, percaya penuh apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi pengharapannya. Dalam ayat yang ke-20, di sini kan dikatakan ini. Ya. Tetapi terhadap janji Allah, perhatikan, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya. Ini ya. Jadi orang yang beriman itu harus membuktikan bahwa dia orang beriman itu dia dengan hidup memuliakan Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Di sini Abraham membuktikan, menunjukkan dirinya sebagai orang yang beriman dengan memuliakan Tuhan. Nah, ini saya ingin menyampaikan, ya, kita bersama-sama perhatikan bagaimana Abraham menunjukkan imannya dengan memuliakan Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Ya, Kejadian pasal yang ke-18. Coba kita perhatikan Kejadian pasal yang 18 ini. Ini di sini ini membuktikan bahwa Abraham hidup memuliakan Tuhan setelah mendapat janji. Ya, janji bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Ya, saat itu dia di sini dikatakan waktu dia duduk di bawah pohon Mamre, ayat yang pertama, ya, Tuhan mendatangi dia. Ini bukan malaikat ini. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya, di pohon tarbantin di Mamre, ya. Di situ Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Setelah Tuhan datang, dia ingin senang sekali atas janjinya, ingin memuliakan Tuhan. Apa yang dilakukan, saudara? Nah, coba kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini, ya, ia langsung menyembahnya. Ini wujud dari dia memuliakan Tuhan. Ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka berlari, ya, menyongsong mereka, lalu sujud. Ia sampai ke tanah. Ia menyembah. Yang pertama adalah menyembah Tuhan. Beribadah ibadahnya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dia menyembah Tuhan, dia melayani Tuhan. Perhatikan, saudara, ayat yang keempat dan kelima. Biarlah diambil sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini
Jawab mereka, perbuatlah seperti apa yang kau katakan itu. Ya, ini saudara, dia melayani. Ya, tahu kalau Tuhan datang, pikir sebagai manusia jauh-jauh datang capek. Setelah suruh istirahat, dia melayani, diambilkan air untuk membasuh supaya segar, diambilkan minuman, makanan, pelayanannya kepada Tuhan itu saudara. Ya, yang kedua dia melayani. Ya. Kemudian setelah dia melayani, dia memberi persembahan yang terbaik. Ya. Ini cara Abraham memuliakan Tuhan itu begitu. Ya, dia memberi persembahan yang terbaik. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Ya. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Ya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang itu, dan ia berdiri di dekatnya, di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ini orang yang sangat melayani dengan baik, dengan sempurna, tahu yang datang Tuhan, ya, dia beri persembahan yang terbaik yang dia miliki. Ya, kemudian di mana Tuhan menikmati persembahannya itu, dia menunggu dengan rendah hati. Dia lakukan, ya, di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Ya. Maka kalau kita lihat di dalam, ya, 2 Korintus 9, ya, ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa dengan tulus hati memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, itu yang melayani Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua dilakukan oleh Abraham bukan dengan malas-malasan, dengan ogah-ogahan, dengan banyak alasan dan bermacam-macam, tapi Abraham melakukan dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh hati, dengan segera ia melakukannya hal itu. Ya. Saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Abraham segera pergi ke kemah dan mendapatkan syarat segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ya, semua yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, dimuat, yang dilakukan untuk melayani Tuhan dengan segera, dengan sungguh-sungguh. Udah, itu yang dilakukan oleh Abraham. Ya, di mana ia melayani Tuhan, ya, dengan sepenuh hati, ya, dengan sungguh-sungguh ia menyembah Tuhan. Peribadahnya, penyembahan kepada Tuhan itu yang pertama dia lakukan. Ya, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dia memberi persembahan yang terbaik. Ya, dengan segera, tidak tunda-tunda. Itu yang dikatakan diperbuat oleh Abraham untuk memuliakan Tuhan setelah dia mendapatkan janji itu. Ya. Dan setelah Abraham menunjukkan bahwa dirinya sungguh-sungguh menunjukkan imannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan,
dengan tindakannya Tuhan menepati janjinya. Ya. Ya, Tuhan menepati janjinya menjadikan Abraham sebagai bapa bagi segala bangsa. Ya. Ini saudara, itu iman untuk mendapatkan. Ya. Saudara perhatikan saudara. Ayat yang ke-10. Ya, perhatikan. Dan firman-Nya, ya, firman-Nya, kata Allah kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Kembali lagi tahun depan. Ya, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu, ya, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, kalau tahun depan sudah punya anak, berarti saat itu Sarah langsung hamil, ya, langsung mengandung, saudara. Itu setelah Abraham, ya, dengan menunjukkan imannya, percayanya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dengan ia melayani Tuhan dengan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan menepati janjinya. Ya, Tuhan menepati janjinya, saudara. Ya, saat itu Sarah hamil dan tahun depan, ya, sudah mempunyai anak. Ya, ya saudara-saudaraku yang, dan inilah Abraham beriman untuk mendapatkan. Ya, peristiwa ini saudara perhatikan, ya, perhatikan peristiwa ini bukan untuk Abraham saja. Maksudnya kita belajar firman ini bukan untuk Abraham saja, juga untuk kita-kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Ya. Dari Roma pasal 4, kita kembali kepada Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Perhatikan itu, ya, kata-kata ini, ya, kata-kata ini, kata janji Allah itu yang diterima oleh Abraham itu, ini ya, diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ya, perhatikan, tidak untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Ya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ya. Kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Kita pengikut Kristus, yang berarti kita juga keturunan Abraham. Kita yang berhak juga menerima berkat Abraham seperti itu. Itu ada di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, waktu saya masuk di dalam pelayanan di dalam gereja ini tidak mempunyai apa-apa, semua barang pinjaman. Ya, tidak punya apa-apa, saudara. Persembahannya saja cuman, persembahan per bulan 1 bulan itu cuman 55.000. Ya, kalau dibelikan bensin itu 110 liter. Ya.
kamu udah jemaat saat itu, kamu muda mungkin ada 4 atau berapa. Bilang sama saya, Pak, kita beli tamborin ya, acak-acak itu masih ada atau tidak itu. Ya, harganya berapa? 16.000. Dia bilang begitu. Ya, beli. Nanti kita akan beli keyboard. Waktu saya katakan saya mau beli keyboard, saya ditertawakan. Iya, ditertawakan. Beli tamborin saja harus izin birokrasinya, ya apalagi beli keyboard, uangnya dari mana? Saya setelah dia tertawa, saya berkata kepada mereka, apalagi keyboard yang saudara tertawakan. Ini nanti saya akan bangun gedung gereja. Dan juga di depan ini nanti saya harus paping dari luar sampai ke dalam ini. Karena kita waktu itu di tengah belantara, jalan setapak, ya jalannya setapak, enggak bisa apa-apa. Itu dulu begitu, maka saya katakan gitu. Ya, saya sudah punya gagasan, sudah punya impian itu, saudara. Saya akan membangun gereja ini, dan itu bukan saya hanya khayalan, tetapi saya doakan, saya bertindak kepada Pak Marno. Itu sekarang masih ada di Gereja Baptis Candi. Dia masih di sana. Ya, dia anggota pegawai PU di Kota Madia. Saya minta digambarkan gedung gereja di tempat ini yang dapat memuat 100 orang. Ya, saya digambarkan ini, ya, tapi tidak ada tingkatnya gambarnya. Hanya ini saja muat 100 orang. Saya kasih begura, saya doakan terus. Ya, saya berusaha untuk itu. Tuhan buka jalan, saudara. Ya, itu saya sungguh-sungguh di dalam pelayanan itu, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan segalanya, saudara. Dan itulah yang terjadi sampai saat ini, bukan hanya yang saya bayangkan, tapi Tuhan memberi lebih dari yang saya bayangkan, yang saya inginkan, yang saya sampaikan, janjikan kepada mereka. Tuhan memberikan lebih, memberikan tanah ini yang tadinya 250 sekarang jadi 1.500, ya. Gedungnya bisa kita buat tingkat semuanya, kan Tuhan berikan yang lebih, saudara. Ya, asalkan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan dengan melayani dengan sungguh-sungguh, memberi kepada Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kalau kita punya uang 10.000, ya, kita beri perpuluhan 1.000, kita beri persembahan 1.000, itu terbaik bagi ya. Iya, saudara. Sudah kita memberi perpuluhan, kita memberi persembahan yang baik, itu terbaik bagi Tuhan. Terbaik lagi kalau saudara mempersembahkan jiwa, itu paling baik, itu yang terbaik itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu marilah saudara-saudaraku, kita mau meneladani iman Abraham. Kita mau belajar beriman seperti Abraham kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, penguasa bumi dan surga. Dia mengasihi kita. Dia punya masa depan untuk kita yang terbaik. Dia akan menggenapi seluruh janjinya. Ya.
Mari kita buktikan kepada Tuhan bahwa kita orang percaya, orang yang mempunyai iman, dan kita mau bertindak memuliakan Dia dengan setia dan taat melakukan perintah-perintahnya. Ya, kita mau seperti Abraham, setia dalam beribadah, ya, mengutamakan Tuhan dari segalanya. Kemudian kita mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Ya. Pelayanan banyak sekali, saudara. Ya. Saudara tinggal mau melayani bidang apa, menemui ketua daripada pelayanan yang ada ini. Ya. Saudara mau melayani apa, bisa semuanya. Ya. Kemudian memberi persembahan yang terbaik. Semuanya itu kita kerjakan dengan disiplin, setia, ya, tidak tunda-tunda, segera kita lakukan semuanya itu. Ya. Maka saudaraku, Tuhan akan memberikan janji-janjinya, menggenapi semua sesuai dengan permintaan saudara. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan lebih dari saudara yang saudara minta. Iya, saudara. Ya, seperti apa yang diberikan oleh Abraham. Wah, Abraham ini, seluruh dunia, bukan saja orang Kristen, di luar Kristenan barat ada yang banyak yang memuji Tuhan. Dan itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, marilah kita mau percaya kepada Tuhan, mau mendengar firman-Nya, mau melakukannya dengan baik, dengan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi janjinya, akan memberkati saudara. Amin. Ya. Mari kita naikkan pujian sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya. Mari kita responi firman Tuhan dengan naikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Saat kau
Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami hidup untuk iman, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, ya, sehingga hidup kami dibenarkan oleh Tuhan. Kami boleh mengalami apa yang disampaikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas iman Abraham sebagai teladan bagi kami. Engkau memberkati kami semuanya. Biarlah jemaat-Mu semuanya boleh mengalami hidup dengan iman, dan mereka boleh mengalami hidup yang dibenarkan oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Mari kita akan mendengarkan pengumuman warta gereja yang akan disampaikan oleh Diakon Stefanus. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memperhatikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, mohon diperhatikan oleh jemaat mengenai ibadah tatap muka. Walaupun Bapak Wali Kota sudah membuka kesempatan untuk gereja mengadakan ibadah tatap muka kembali, namun fakta yang ada, Kota Semarang masih masuk dalam kategori zona merah. Dan sesuai data yang ada, Semarang Timur dan Pedurungan adalah penyumbang terbesar PDP COVID-19. Oleh sebab itu, demi keamanan jemaat, gereja mengambil keputusan untuk menunda ibadah tatap muka sampai dengan situasi kondusif. Apabila segala sesuatu sudah siap dan kondisi sudah membaik, gereja akan segera memberitahukan kepada jemaat kapan pelaksanaan ibadah tatap muka akan dimulai. Yang kedua, untuk mempermudah jemaat dan gereja, maka gereja menerapkan cara baru dalam memberikan persembahan. Adapun cara tersebut akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp yang ada. Yang ketiga, pendaftaran PAUD Bintang Kasih tahun ajaran 2020-2021 masih dibuka. Pendaftaran melalui WA ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 089 618 904224. Mari kabarkan kepada saudara, kerabat, tetangga yang memiliki anak usia PAUD untuk dapat bergabung di PAUD Bintang Kasih. Yang keempat, jangan lupa seluruh jemaat untuk melaksanakan doa Daniel satu hari 3 kali. Kita bersama-sama melaksanakan doa Daniel, membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Untuk kegiatan sepekan dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 28 Juni, hari Minggu dari jam 6:30 kita ada ibadah pagi. Kemudian hari Selasa jam 15 atau jam 3 sore ada doa Hana atau doa kaum wanita.
Hari Rabu jam 18 sampai selesai ada doa dan pujian. Mari seluruh jemaat bisa bersehati bersama-sama berdoa di dalam doa dan pujian. Kemudian hari Sabtu jam 19 atau jam 7 malam ada persekutuan PKMB. Hari Minggu kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pagi dari jam 6:30 sampai selesai. Kegiatan ibadah tetap dilakukan di rumah masing-masing secara serentak pada jam-jam yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di hari-hari atau di minggu yang akan datang. Yang pertama, Ibu Jumiarsih Hardianto, kemudian yang kedua Bapak Suharyono, yang ketiga Ibu Esther Sri Wahyuni, yang keempat Saudara Joshua Gavril Algasela Krishna, yang berikutnya Ibu Hana Yeni Sukmani, kemudian Saudari Kesia Ayu Ardela, Saudara Zevanya Yanika Nugrahini, kemudian yang terakhir anak Sylvia Andrea Ari Prastiwi. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat kepada Tuhan dan hidup senantiasa menjadi berkat. Itulah beberapa pengumuman penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan bersama-sama. Waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, Allah yang maha besar, kudus dan mulia, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi ini. Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Ya. Begitu Tuhan berkenan kepada kami. Dan kami terus mengucap syukur atas gerejamu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan dan bertobat melalui gerejamu tempat ini. Bahwa terus jemaatmu untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintah, sehingga menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya sehingga terus menyala-nyala, semangat bergairah di dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Engkau memberkati mereka dalam pemeliharaan yang baik, memenuhi segala keperluan kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan Engkau memberkati dengan segala kelimpahan-Mu saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, dibuat Tuhan berhasil. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam keluarga, suami, istri, anak, membangun rumah tangga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus, sehingga menjadi saksimu di tengah masyarakat ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang
sakit, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo yang sudah dioperasi matanya, kiranya Tuhan menjamah, ya, menyembuhkan, memelihkan matanya sehingga matanya dapat melihat secara sempurna. Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Bu Sarmo. Tuhan terus lawat dia, jamah paru-paru dan jantungnya dipulihkan sehingga Bu Sarmo dapat sehat kembali, segar, dapat mengiring engkau bahkan melayanimu melalui gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, engkau memberkatinya. Kami serahkan juga mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu yang baik bagi mereka yang berulang tahun. Ya, untuk kedepannya berikan mereka umur panjang yang bergairah, yang segar, yang berarti untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pelihara hidup mereka, jauhkan dari kuasa iblis dan kuasa dosa. Ya, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa terus untuk kota Semarang ini Tuhan, supaya kota Semarang akan tentram, damai. Engkau berkati pemimpin kota ini, wali kota, Pangdam, Kapolda, ya, Kapolres, Kapolsek, semuanya diberkati Tuhan, sehingga dapat mengatur warga Semarang ini dengan baik dan bersatu untuk bersama-sama mematahkan, mengusir virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami supaya mereka dapat hidup rukun dan damai, bersama-sama membangun negeri ini dengan dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi yang Tuhan sudah pilih, diberkati, diurapi, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik, mengatur ekonomi, politik, hukum, keamanan, budaya, semuanya dengan baik, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang rukun, damai, aman, dan tentram. Ya, lindungi dari kuasa jahat, roh jahat, orang-orang jahat, kelompok jahat, semuanya. Patahkan kuasanya, Tuhan kirimkan malaikat-Mu untuk memagarinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami sudah selesai dalam ibadah kami akan pulang dari pelayanan ini, diberkati mereka yang ada di rumah semuanya dengan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persyukuran dari Roh Kudus yang mengurapi, memberkati mereka dari saat ini sampai Maranatha. Ya, saudaraku, terimalah berkat Allah dan dari kasih yang dari Allah, dari Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus memberkati saudara semuanya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin.